Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan memeriksa kesiapan kalian. Tentunya tadi kalian sudah melakukan presensi atau daftar hadir pada tautan Google Formulir yang sudah dibagikan pada grup WhatsApp. Coba Bapak periksa dulu presensinya. Ya, presensinya di sini sudah ada 15 peserta didik. Ternyata ada yang izin dan sakit. Khalifah izin dan Safa sakit. Kita belajar di tema 4, subtema 3, dan pembelajaran kedua. Dengan tema berbagai pekerjaan. Silakan Ananda Nadifa untuk memimpin doa sebelum melaksanakan pembelajaran kali ini. Marilah kita berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik. Selain berdoa religius, tentunya kita harus mempunyai sikap nasionalis. Tentunya kita harus menjaga kesehatan dengan mematuhi protokolnya. Jika keluar rumah, tentunya kita harus memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semangat pagi! Luar biasa. Materi sebelumnya, ya, kita sudah mempelajari tentang buku sastra, kegiatan ekonomi, dan keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ya, Salsa, unsur apa saja yang ada di dalam buku sastra? Judul, pesan moral, akhir cerita, awal cerita, tempat, sifat tokoh, dan tokoh. Akan Rafa, pekerjaan apa saja yang ada di sini kamu? Penebang pohon. Penebang pohon, ya. Terus lanjutkan. Sopir pengangkat kayu. Pengrajin. Toko mebel dan pembeli. Kenapa dan mengapa ini terjadi? Ya, coba Salsa. Karena hutan di Kalimantan ditebang, Pak. Ini kita akan mempelajari tema 4 berbagai pekerjaan. Tujuannya, setelah mencari informasi, peserta didik atau kalian harus mampu mengaitkan hubungan simbol dengan makna sila ketiga Pancasila dengan benar. Setelah diberikan permasalahan, peserta didik atau kalian harus mampu menyajikan masalah yang terkait dengan sila ketiga Pancasila dengan tepat. Setelah mengamati, peserta didik mampu merinci hal-hal yang diperhatikan saat menggambar bentuk 3 dimensi dengan baik. Setelah mengamati, kalian harus mampu mengsketsa gambar bertema nelayan dengan baik. Tahapan kegiatan yang akan kalian lalui adalah mengamati, kemudian menanya, bisa mengeksplorasi apa yang ada di situ, kemudian mengkomunikasikan. Yang terakhir adalah menyimpulkan. Tepuk semangat. Ini adalah video yang akan kalian amati. Perhatikan. Pandu, apa yang kamu lihat dari video yang tadi kamu amati? Nelayan saling membantu dan bekerja sama. Apa sih yang mereka lakukan? Bergotong royong menarik perahu, Pak. Iqbal, mengapa sih mereka melakukan hal tersebut? Agar pekerjaan menjadi ringan. Agar pekerjaan menjadi ringan.
Bapak mau bertanya lagi kepada Iqbal. Memangnya perahu itu berat ya? Iya. Iya, oke. Bisa ditarik 1 atau 2 orang? Tidak, Pak. Tidak. Oleh karena itu harus dilakukan secara bersama-sama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke, kelebihan apa lagi pekerjaan dilakukan bersama-sama? Coba Salsa, kelebihan apa lagi yang didapat dari melakukan pekerjaan bersama-sama? Menjadi cepat selesai pekerjaan. Menjadi cepat selesai. Betul sekali Salsa. Nah, Cantika, silahkan bacakan teks ini. Pak, sikap gotong royong di kampung nelayan. Pak Eko tinggal di kampung nelayan dekat pantai. Pandu, coba apa contoh gotong royong yang dilakukan Pak Eko dan teman-temannya? Menarik perahu bersama-sama. Coba Haikal, Membentuk jaring. Cantika, Bergotong royong, Pak. coba Iqbal. Ada lagi? Dan bekerja sama, Pak. Pandu, sikap baiklah. Apalagi yang bisa ditiru? Membagikan ikan sama rata, Pak. Nadifa, sila keberapa Pancasila yang sesuai dengan sikap baik tersebut? Coba jelaskan. Sila ketiga Pancasila, Pak. Mau bergotong royong, bekerja sama, dan adil. Semangat pagi. Pagi. Luar semangat. Tetap semangat. Wow. Nah, Nawaf. Ini gambar apa sih Nawaf? Riset Nah. Pancasila. Sila ketiga itu gambarnya apa ya? Pohon beringin. Yang pertama, pohon beringin itu kuat, melambangkan persatuan, kerjasama, dan gotong royong. Kedua, akar yang menjalar melambangkan keragaman suku bangsa. Pada tema pertama, kita sudah belajar tentang suku bangsa, budaya, dan agama. Nah, tentunya banyak sekali suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, batang yang kokoh dan daun yang lebat, melambangkan sikap menaungi atau melindungi. Nelayan-nelayan tradisional kita tetap menjaga budaya gotong royongnya. Kalian menganalisa, mengamati yang tadi kita sudah pelajari, kemudian kalian akan mengerjakannya pada lembar kerja peserta didik. Yang pertama, jelaskan makna dari sila persatuan Indonesia. Kalian mengisinya di dalam kotak yang sudah disediakan. Kemudian bagaimana hubungan makna sila ketiga dengan simbolnya. Nah, tadi kita sudah mempelajari juga. Kemudian tulislah contoh lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. Langkah kerjanya. Baik, menulis jawaban, foto hasil, dan menyerahkan. Kalau yang bingung untuk mengirimkan ke Google Classroom, minta bantuan orang tuanya ya, biar nanti orang tuanya yang memfoto dan mengirimkan, kalian melanjutkan pembelajaran. Tepuk semangat. Nah, sekarang kita akan menggambar 3 dimensi, bentuk 3 dimensi dengan tema nelayan. Kita akan mengambil sikap nelayan yang penuh gotong royong, dengan kerjasamanya dan saling tolong-menolong. Nah, apa sih yang harus diperhatikan ketika menggambar bentuk? Komposisi dalam dalam menggambar bentuk dapat diartikan sebagai suatu susunan atau letak objek gambar. Bagian benda yang terkena cahaya akan tampak terang, sedangkan bagian benda yang tidak terkena cahaya akan tampak gelap. C. Bayang-bayang. Dalam menggambar bentuk, peran bayang-bayang akan sangat menentukan untuk terciptanya kesan 3 dimensi. Yang akan kita gambar. Nah, kita gambarnya tentunya ada lembar kerja peserta didik yang sudah diberikan juga. Ada bagian kosong di tengah sini yang untuk kalian menggambar dan ada contoh gambarnya. Kerjanya kalian menggambar duplikasi gambar 3 dimensi sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Sambil kalian menggambar, sambil mendengarkan penjelasan dari Bapak. Kemudian kalian akan foto hasilnya.
dan menyerahkan hasil karyanya di meja guru pada Google Classroom. Ternyata sudah selesai semua ya. Baik, nanti kita akan Bapak akan periksa LKPD-nya. Baik, kita kembali lagi. Nah, sekarang serahkan mungkin ke orang tuanya atau orang dewasa yang untuk memfoto dan menyerahkannya ke Google Classroom. Nah, ini Pandu. Nah, kita bisa lihat bersama-sama ya. Ini jawaban dari Pandu. Ya, Pandu, boleh bacakan jawabannya? Jelaskan makna Hari Persatuan Indonesia. Kebersamaan, rela berkorban, bagaimana hubungan makna sila ketiga dan simbolnya. 1. Pohon beringin yang kuat melambangkan persatuan, kerjasama, dan gotong royong. Tulislah contoh lain dalam sehari-hari yang sesuai dengan sila ketiga. Gotong royong membersihkan rumah. Apakah sudah sesuai? Nadifa? Ya, sudah, Pak. Sudah, oke. Berarti jawaban Pandu sudah dikuatkan oleh Nadifa nih. Gambar dari Najla. Nanti Bapak saja yang mengoreksinya. Baik. Nah, untuk Najla, nanti yang lain Bapak koreksi juga ya dengan catatan yang ada di Google Classroom dengan di sini. Nah, kalau sekarang Najla Bapak koreksi langsung. Najla untuk gradasinya masih terlihat kurang ya. Nah, artinya gradasi itu kan percampuran warna. Kalau di sini warna gelap dan warna terangnya masih terlihat terlalu terpisah ya. Jadi harusnya mengalir saja seperti agak di laut ini. Nah, yang di laut ini sudah bagus nih. Percampuran warna tua dan muda sudah bisa bercampur. Pancasila mempunyai makna kebersamaan, persatuan bangsa, kepentingan bersama, rela berkorban, menghormati perbedaan, dan patriotisme. Kriteria yang perlu diperhatikan ketika menggambar bentuk 3 dimensi. 1. Komposisi. 2. Gelap terang. 3. Bayang-bayang. Tadi kita sudah belajar apa sih, Farhan? Belajar tentang bergotong royong dan bekerja sama. Tentunya tadi kita sudah belajar menggambar 3 dimensi. Ada kriteria yang harus kita perhatikan, komposisi, Gelap terang, dan bayang. nah, selanjutnya evaluasi. Bapak akan memberikan waktu sekitar 5 menit. Ya, evaluasi ini ada 4 pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah? Baik, jika sudah Bapak akan melihat hasilnya. Ada Nadifa, kemudian Salsa, Rafa, Haikal, Nawaf, Iqbal, Najla, Ergi, Pandu, dan Iqbal. Ya, selamat ya. Untuk akan memberi informasi untuk materi esok hari, yaitu kegiatan ekonomi, kemudian peta pikiran tentang pengolahan sampah. Tadi diawali dengan lagu Indonesia Raya, maka diakhiri dengan lagu daerah, yaitu Bungong Jumpang. Silakan tidur. Bapak ingatkan lagi tentang menjaga kesehatan dengan mematuhi protokolnya. Silakan Ananda Nadifa. Marilah kita berdoa sesudah melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat memberikan kita berbagai ilmu dan wawasan. Ya, pembelajaran hari ini selesai. Terima kasih anak-anak hebat yang sudah ya hadir di sini. Selanjutnya, ya, ya, Bunda, ini di stop record. Boleh? Boleh, Pak Taufik. Ya. Aku bangga menjadi